Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bismillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bertadabur Al-Quran bersama-sama, yakni surah An-Nisa ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Lalu tema ayat apa yang bisa kita ambil dari surah An-Nisa ayat 82 ini? Yaitu Al-Quran adalah kitab yang datang dari sisi Allah untuk ditadaburi ayat-ayatnya dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Sekarang mari kita beralih ke terjemahan kosakata An-Nisa 82. Afala artinya maka apakah tidak? Yatadabbarun mereka memperhatikan Al-Quran walau dan jika kana adalah ia yakni Al-Quran min dari indi sisi ghairi selain ataupun bukan Allah la wajadu tentu mereka mendapati fihi di dalamnya yakni Al-Quran ikhtilafan pertentangan katsira yang banyak. Lalu makna kebahasaan dari ayat An-Nisa 82 adalah afala yatadabbaruna al-Quran, yakni apakah kalian berpaling dari Al-Quran dan tidak mentadaburinya, yaitu tidak memahami dan tidak mendalami makna-makna Al-Quran. Yatadabbarun ini berasal dari kata dabaro yang artinya belakang, bermakna memperhatikan dari permulaan hingga akhir, kemudian mengulangi perhatian itu berkali-kali hingga mendapatkan pesan-pesan yang terdalam. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ikhtilafan di sini artinya perbedaan, saling bertentangan dan tidak memiliki kesesuaian dengan kenyataan karena hal-hal ini merupakan sifat dari perkataan manusia. Nah, jikalau Al-Quran ini datang dari sisi selain Allah, yakni perkataan manusia ataupun lain-lainnya, maka akan ditemukan banyak pertentangan, banyak perselisihan di dalamnya. Namun karena Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia bebas dari segala ketidakseimbangan maupun perselisihan di dalamnya. Ayat ini menceritakan tentang teguran Allah terhadap orang-orang munafik yang berpaling dari Al-Quran. Maka Allah berfirman kepada mereka, apakah kalian tidak merenungkan Al-Quran sehingga kalian tidak beriman terhadapnya, terhadap Allah dan juga Rasulnya. Sekarang mari beralih ke tafsir ayat An-Nisa 82. Tafsir Jalalain, apakah mereka tidak memperhatikan, yakni merenungkan Al-Quran dan makna-makna indah yang terdapat di dalamnya. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah akan mereka jumpai di dalamnya pertentangan yang banyak, baik dalam makna maupun dalam susunannya. Tafsir Quran bil Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk ditadaburi ayat-ayatnya, untuk dipahami makna-makna yang terkandung di dalamnya, serta untuk diselami hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang terdapat darinya. Dan Allah menjamin bahwa tidak ada ketidakseimbangan dan pertentangan di dalamnya. Karena Al-Quran itu diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi kebenarannya adalah pasti, seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Shad ayat 29, yang mana artinya ini Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah,
supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Dan Allah juga berfirman di Quran surat Muhammad ayat 24, Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Nah, ayat ini menegaskan bahwa dengan merenungkan isi dan makna Al-Quran, maka akan diketahuilah kesempurnaan Al-Quran itu dan bahwasanya Al-Quran adalah dari zat yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Namun orang yang hatinya terkunci mati tidak akan pernah mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Layaknya orang-orang munafik. Nauzubillah. Sekarang tafsir dengan atsar. Secara ringkas, Rasulullah SAW pernah keluar dalam keadaan marah hingga roman wajahnya kelihatan merah. Lalu beliau menaburkan debu kepada mereka yang berdebat dan bersabda, tenanglah hai kaum, karena hal inilah umat-umat terdahulu sebelum kalian binasa, yaitu karena pertentangan mereka dengan nabi-nabi mereka dan mengadu-adukan sebagian dari isi Alkitab dengan sebagian yang lain. Sesungguhnya Al-Quran tidak diturunkan untuk mendustakan sebagian darinya terhadap sebagian yang lain, tetapi ia diturunkan untuk membenarkan sebagian daripadanya terhadap sebagian yang lain. Karena itu, apa yang kalian ketahui dari Al-Quran, amatkanlah ia, dan apa yang kalian tidak mengerti darinya, maka kembalikanlah kepada yang mengetahuinya. Sekarang kita beralih ke inti pesan dari surah An-Nisa ayat 82. Yang bisa saya simpulkan adalah yang pertama, salah satu fungsi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah adalah untuk kita tadaburi ayat-ayatnya. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab yang datang dari sisi Allah, terbebas dari ketimpangan dan pertentangan dalam lafal maupun maknanya. Nah, apakah mindset yang pesan-pesan utama yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, Al-Quran adalah kitab yang hak dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya karena ia bersumber dari yang maha benar. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab yang syarat akan hikmah-hikmah serta pelajaran-pelajaran yang hanya akan kita dapatkan dengan mentadaburi makna dari ayat-ayatnya. Yang ketiga, Al-Quran bukanlah karangan manusia, namun wahyu dan perkataan sang pencipta manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita beralih ke mindset dari An-Nisa ayat 82, yaitu cara pandang. Dapat saya simpulkan ada 5 cara pandang yang bisa saya dapatkan. Yang pertama adalah Al-Quran tidak cukup hanya sekedar dibaca, namun harus ditadaburi dan direnungkan ayat-ayatnya agar dapat mencapai tujuan maknanya yang terdalam. Yang kedua, orang yang mengamati makna-makna Al-Quran, niscaya dia akan mendapatinya penuh keselarasan, kebenaran, dan kesempurnaan. Yang ketiga, manusia tidak akan mampu menciptakan kitab yang terbebas dari kesalahan atau pertentangan di dalamnya. Sekarang kita beralih ke attitude, yaitu sikap mental. Yang pertama, saya akan menjadikan Al-Quran sebagai wadah untuk lebih mengenal sang penulisnya. Yang kedua, berkomitmen untuk istiqomah membaca dan mendalami makna-makna Al-Quran agar mendapatkan hikmah darinya. Yang ketiga, berusaha keras untuk senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan mengamalkannya setiap hari. Baik, sekarang behavior, yaitu tindakan yang akan saya ambil. Dari sisi iman, yang pertama adalah mengokohkan iman dengan meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan bukan perkataan manusia. Yang kedua, meyakini bahwa tidak ada yang bertentangan dalam Al-Quran dan ia adalah kitab yang sempurna tanpa tandingan. Dari sisi amal, mempelajari bahasa Arab agar lebih mudah dalam mentadaburi Al-Quran untuk diamalkan setiap hari. Yang kedua, mematuhi setiap perintah dari Al-Quran dan menjauhi larangan-larangannya. Dari sisi dakwah, mengajak keluarga, tetangga, dan masyarakat untuk selalu mentadaburi Al-Quran, lalu mengamalkannya dan isi kandungannya.
Yang kedua, menyebarluaskan dakwah tadabbur Quran melalui sosial media agar masyarakat faham tentang pentingnya mentadaburi Al-Quran. Sekian dari saya, lebih dan kurang semoga kita mendapatkan manfaat dari tadabur surah An-Nisa 82 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.